Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminina Rustanti, NIM 2020 B1C029 dari kelas B semester 2 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang nantinya di sini saya akan membahas tentang pengertian ideologi, pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, peran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan juga di akhir nanti saya juga akan membahas tentang sejarah perkembangan ideologi Pancasila. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, dan cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Kemudian, definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Selanjutnya yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan, atau Pancasila merupakan sesuatu yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya, dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa Indonesia dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi juga memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat, supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Baik, yang pertama yaitu ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata keluar dari jalur. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.
Yang terakhir yaitu ideologi Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, yang berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, harus sinkron, sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.